Ku siap untuk jalani hari ini. Salam olahraga, selamat pagi. Langsung saja membuka perjumpaan kita pada Bincang Olahraga kali ini selama kurang lebih 60 menit ke depan bersama dengan saya Suara Madina dan juga rekan saya Julie Angel. Selamat pagi, Dina. Selamat pagi, salam olahraga. Jaya. Terima kasih juga Julie tadi sudah memberikan semangat baru pada kita hari ini, dan kali ini kita juga akan membahas terkait dengan salah satu cabang olahraga yang pastinya sudah mendunia, melahirkan prestasi baik itu nasional maupun internasional, yaitu pencak silat. Julie, kamu pernah nggak sih lihat penampilan silat andalan Indonesia gitu? Atau mungkin kamu pernah coba? Nyoba belum pernah. Belum ya? Oke. Oke. Pernah di film tapi. Pernah nonton filmnya gitu? Iya. Oke, nanti kita akan bahas terkait dengan salah satu tentunya perguruan pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT. Kita akan cari tahu bagaimana sih caranya untuk bisa menguatkan persaudaraan dan juga menjaga kondusivitas. Nah, kali ini Dina sudah bersama dengan beberapa narasumber yang sudah menyempatkan hadir di Bincang Olahraga walaupun sedang sibuk-sibuknya gitu ya, tapi sudah berkenan hadir. Yang pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Taufik SHMSC, Ketua Umum dari PSHT. Halo Bapak, salam olahraga. Mak saya. Iya, selamat pagi Bapak, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik sudah berkesempatan hadir juga di Bincang Olahraga kali ini. Nah, selain ada Ketua Umum dari PSHT, kita juga kehadiran yaitu Bapak Maijen TNI Dr. Toto Imam SIP, Esos MTR Han, Wakil Ketua Umum dari PSHT sekaligus Wakil Rektor dari Universitas Pertahanan. Halo Bapak Toto. Halo Mbak. Salam olahraga Pak. Mantap. Terima kasih sudah hadir juga Pak di Bincang Olahraga kali ini. Nah, selain ada Pak Taufik, Pak Toto, kita juga kehadiran yaitu Bapak Sunarno SHMH selaku Binpres dari PSHT dan juga Binpres dari PBIPSI. Halo Pak Narno. Selamat pagi. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih, semangat sekali pastinya Bapak-Bapak di pagi hari ini. Dan sebelum kita ngobrol terkait dengan penguatan dari persaudaraan dan juga menjaga kondusivitas, kita akan simak terlebih dahulu prolog berikut ini.
Terkait dengan prestasi saja, tapi bagaimana pribadi kita ini juga dididik memiliki karakter yang baik gitu ya. Tentunya terkait dengan bagaimana kedisiplinan, lalu juga attitude yang baik tentu dilihat melalui pencaksilat ini. Dan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan PSHT yang tadi juga sudah saya jelaskan terkait dengan salah satu perguruan pencaksilat merupakan organisasi yang juga sudah lahir nih sejak tahun 1922. Nah, dalam pembentukan pendidikan karakter maupun untuk membangun citra olahraga tradisi Indonesia ini di kancah internasional. Saya pakai baju dinas ini bukan berarti saya bukan orang PSHT. Saya pendekar tahun 85. Tapi kebetulan ini hari dinas, tadi saya dari kantor sebentar ke sini. Nanti balik lagi ke kantor. Jadi visi misi kita, alhamdulillah ya, saya awali dulu dari kemarin setelah kejadian Munas. Ya, setelah Munas itu, kemudian Bapak Presiden sudah membuat surat resmi dan dibacakan oleh Ketua Umum Harian PBIPSI, Bapak Beni, menyatakan bahwa organisasi PSHT yang selama ini ada dualisme sudah diputuskan sesuai dengan hasil dari pengadilan dari Kemenkum RI bahwa PSHT yang diakui IPSI adalah PSHT bawah kepemimpinan Mas Taufik. Nah, namun demikian kita sebagai seorang warga PSHT tidak serta-merta menganggap, wah berarti kamu bukan saudara saya, tidak. Semua PSHT 16-17 adalah saudara kita. Dan keputusan kemarin adalah keputusan untuk kita bersama, kemenangan kita bersama. Karena visi PSHT itu ya, kita itu seduluran selamanya. Kemudian mikul dhuwur mendum jeru.
Mahyu Ayuning Bawono. Ini Artinya apa tuh Pak? ya, Sekaligus ya. jadi artinya kita itu kalau ada orang salah juga tidak boleh langsung disalah-salahkan terus. Ya mari kita ajak bersama, nanti kita bangun kembali. Kemudian kita harus tetap tahu bahwa kita ini siapa. PSHT itu bagian dari masyarakat. Kita juga masyarakat, harus selalu menjunjung tinggi negara kita, mendukung program pemerintah. Saat ini Pak Presiden membuat program ini kan Asta Cita, Mbak. Jadi kita sebagian dari situ. Dan memang itu sudah sesuai dengan ajaran kita. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling meremehkan, saling mengingatkan untuk kebaikan, saling mengingatkan kalau yang nggak benar kita arahkan itu PSHT. Jadi bukan hanya sekedar pencaksilat ditayangkan tadi, bukan. Ya. Tapi juga diajari dari karakter moralnya. Nah itu yang nanti kita lanjutkan ke depan. Walaupun dengan ada putusan seperti itu, kita tetap mari sama-sama kita berjuang di persaudaraan Sejati Trate. Kita ikuti keputusan dari pemerintah, dari IPSI yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden langsung, dan lanjut kita siapkan. Tadi disampaikan oleh Mbak tadi di awal bagaimana kita harus bisa menjaga kondusivitas kehidupan berbangsa bernegara, dan satu yang menjadi tekad IPSI adalah menuju Olimpiade nanti. Jadi kita harus ambil bagian penting di situ. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ya sudahlah. Sehingga kita ke depan mari kita tata kembali, kita kelola kembali, kita duduk bersama. Ayo sama-sama, karena ini merupakan suatu aset yang cukup besar ya. Hampir 12 jutaan kita ini. Sayang kalau nggak dikelola dengan baik. Gitu. Baik, jadi walaupun sebelumnya ada permasalahan, ada kendala yang dialami, setidaknya sekarang mari sama-sama kita bekerja sama dengan baik ya Pak ya, untuk bisa membangun dan juga meningkatkan prestasi pencaksilat gitu di Indonesia. Pasti itu yang menjadi misinya juga sejauh ini gitu. Kalau Pak Narno, bagaimana sih Pak melihat respon yang ada dari hasil Munas kemarin, lalu juga bisa dikaitkan dengan kehadiran Ketua Umum juga nih Pak dari PBIPSI gitu ya, bagaimana Pak? Silakan. Baik, kalau saya kan dari sisi prestasi tentu saja. Jadi sejak prestasi yang 10 tahun kita ada masalah kepengurusan ini membuat kita tidak bisa maksimal berprestasi. Baik adik-adik saya yang dari tingkat kabupaten kota, mereka tuh seleksi saja sudah saling menghambat sehingga tidak sampai ke internasional. Bahkan di SEA Games yang lalu saya juga bawa tim, asisten manajer itu prihatin. Satria hanya kontribusi 1 medali perak saja. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Padahal selama ini pasti bisa 2, bisa 3 itu selalu berkontribusi. Baik Asian Games kita punya 2 kontribusi medali emas misalnya gitu kan. SEA Games beberapa kali. Nah ini sesuai apa yang sampaikan Kang Mas Kamas saya tadi, kita akan menata ulang. Jadi kita sudah siap untuk mendukung PBIPSI, kepengurusan Pak Sugiono, kita akan berkontribusi besar dan prestasi ya. Kita tata ulang dari mulai tingkat kabupaten kota, nasional sampai dengan internasional. Bahkan dalam waktu dekat, mungkin saya singgung juga, kita sudah siap-siap mau bikin ada kejuaraan dunia di Bali di September nanti. Nah itu ada beberapa langkah, itu barangkali nanti ini salah satu ketuanya Pak Toto juga nih. Jadi saya hanya melaksanakan itu, kemudian kita ada kejuaraan yang akan kita selenggarakan di Jepang. Itu ada pencaksilat Trate mau menggelar antar perguruan tapi di negara orang lain. Nah ini satu bagian prestasi yang akan kita berkolaborasi dengan PBIPSI, dengan Persilat, bahwa Trate segera berkontribusi setelah masalah hukum ini selesai. Ini sudah final. Baik, jadi memang yang dibutuhkan sinergi dan juga kolaborasi gitu ya saat ini. Tentunya tadi balik lagi untuk bisa meningkatkan prestasi pencaksilat di Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Selamat pagi, namun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan selamat pagi, kicau burung bernyanyi. Dan kini ku siap untuk jalani hari ini. Selamat pagi. Dalam perjuangan tanpa henti-henti, usai kau menangisi hari kemari. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bincang Olahraga. Nah tadi ada yang disampaikan oleh Pak Narno terkait dengan
mudah-mudahan dengan adanya penguatan dari PSHT ini bisa melahirkan prestasi lagi ya Pak ya. Tentunya ada pembinaan yang lebih difokuskan gitu saat ini. Tapi yang mungkin sedikit menarik perhatian saya, tadi kan Bapak menyampaikan juga agak minim prestasi gitu. Hal lahir dari PSHT, apa yang menjadi alasan? Mungkin Pak Totok bisa menyampaikan gitu ya Pak ya. Terakhir seperti kemarin misalnya SEA Games Thailand gitu ya, ikut tapi nampaknya PSHT ini minim sekali untuk mendapatkan prestasi. Apa yang menjadi alasan? Saya ini? Iya, silakan. Baik, makasih Mbak. Jadi memang begini, kalau kita bicara pencak silat ini kan memang gabungan dari berbagai macam perguruan. Ya. Sehingga pada saat proses seleksi itu mungkin masing-masing ya sudah menyiapkan masing-masing. Dan memang kita ini beberapa tahun terakhir ini kita sudah menyiapkan sih. Kita sudah membentuk apa namanya kayak masing-masing cabang itu ada departemen atlet lah, penyiapan untuk prestasi itu ada, kita buat. Nah, namun dalam perjalanannya memang kita konsentrasi agak sedikit ya nggak kurang fokus lah. Karena kita sibuk menyelesaikan bagaimana permasalahan organisasi ini. Dan di satu sisi juga memang ya itu tadi, atlet-atlet kita juga banyak pecah-pecah dan sebagainya. Jadi nanti mungkin itu salah satu kendala kita ya, yang untuk mengurangi tadi. Tapi sekarang ini kita sudah bentuk namanya TOT. Ini Mas Narnoy sebagai ketuanya. Kita bentuk TOT untuk baik itu pelatih maupun atlet yang disiapkan untuk nanti kejuaraan event-event dunia, nasional dan sebagainya. Ya, itu baik mulai tingkat dasar, kemudian menengah sampai dengan tingkat atas sampai bebas gitu. Ya mudah-mudahan ini dengan adanya apalagi sekarang ini sudah firm, sudah jelas, sudah ada perintah bahwa PSHT yang diakui oleh IPSI adalah PSHT pimpinan Mas Taufik, nanti kita ke depan semakin fokus. Jadi nanti atlet yang dari PSHT teman kita sebelah gabung jadi satu. Ya, mudah-mudahan nanti lebih baik lagi ke depan. Baik, Itu, Mbak. berarti Pak Taufik punya pembinaan yang dilakukan khususnya untuk bisa menguatkan persaudaraan tadi ya Pak ya, dan juga menjaga kondusivitas gitu yang harus tetap dijaga nih oleh katakanlah para pesilat-pesilat andalan kita. Apa yang harus dilakukan sih Pak sejauh ini? Ya jadi peristiwa kemarin akibat dualisme kepemimpinan akan betul dampaknya.
Mungkin Mas Narno bisa nambahin silakan Pak Narno. Iya. Ceritakan gitu ya. Iya. Ya, di awal saya kecimbung jadi pelatih SEA Games itu kan kita masih berkontribusi beberapa atlet kita masih cukup banyak ya. Artinya begitu belakangan kita sekali lagi ini menyalahkan sih paling tidak kita berkaca saja dengan kondisi seperti itu ternyata memang sulit. Artinya di daerah kita nggak bisa berjalan, kita saling menghalangi, saling Punya ego masing-masing. ya, artinya tidak bisa berkontribusi di provinsi. Kalau otomatis provinsi nggak berjalan kan nasional pasti hilang. Begitu kita seleknas sudah nggak ada semua, sehingga pembinaan pasti semua hanya fokus tadi masalah hukum. Yang kita capek kemarin mungkin masalah hukum itu melelahkan sekali, sehingga setiap kita bikin kegiatan kejuaraan nasional mungkin saling jegal, bikin kekuatan saling. Jadi itu barangkali sudah selesai. Yang jelas kita tetap ke depan besok. Atau paling tidak beli SEA Games besok kita harus bertekad bahwa kita harus lebih banyak lagi adik-adik kita yang kita siapkan, karena kita juga ngadepin PON kan kita udah boleh tata nih. Kita kemarin saya udah keliling kemarin untuk Kalimantan kita bikin TOT tadi yang Pak Toto sampaikan tadi. Kami sudah menyelenggarakan Sumatera kita udah buat. Nah dalam waktu dekat ini Jawa Tengah dan Jogja akan kita selesaikan, dan terakhir kami akan ke Papua itu sudah kita tata, bikin penataran pelatih, wasit juri, karena semua harus ada pelatih, harus ada juri, ada atletnya, ada pengurus, kawan-kawan. Jadi selama ini kan tidak banyak yang jadi pengurus, karena kita disuspend tidak boleh ikut organisasinya. Kita hanya ikut pelatih organisasi, boleh olahraganya, tapi begitu urusan jadi pengurus provinsi, kabupaten, kota, kita tidak diperkenankan di situ. Berarti itu salah satu kendala kenapa kita tidak bisa ikut berprestasi di wilayah, karena orang-orang kita tidak ada yang di situ. Dan sekarang adalah waktunya, gitu ya Pak ya. Oke, sekarang adalah waktunya, dan waktunya kita juga untuk rehat sejenak gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Perjuangan tanpa henti-henti, usai kau menangisi hari kemari. The animal instinct in me. It's the animal instinct in me. It's the animal instinct in me. Kita masih bersama dengan PSHT Persaudaraan Setia Hati Terate gitu ya. Ya tentu tadi kita sudah ngobrolin banyak hal terkait dengan memang sudah lahir di 1922. Tapi apa sih yang menjadi katakanlah gebrakan gitu ya yang akan dilakukan oleh PSHT yang memang kali ini sudah benar-benar punya sinergi yang baik gitu bersama dengan PBIPSI pastinya gitu ya. Mungkin obsesi apa yang ingin dijalankan di agenda tahun 2026 ini hingga ke depannya? Silakan Pak Toto. Baik Mbak, terima kasih. Jadi saya mencoba mengawali dari agama ya. Kan kita semua kan manusia beragama. Mohon maaf, ini agama saya bukan Islam. Jadi di dalam agama Islam disampaikan di dalam Quran surat Al-Asri. Itu manusia itu dilahirkan dalam keadaan merugi. Nah, jadi kita harus paham betul bahwa kita itu sebenarnya begitu lahir merugi. Nah, di situ dikatakan biar nggak merugi seperti apa? Satu, berbuat kebaikan, kemudian beriman dan beramal soleh. Nah, kita harusnya mulai menggunakan pedoman ini. Tentunya obsesi ke depan ya kita pertama tingkatkan dulu karakter kita masing-masing, iman kita tingkatkan bahwa orang sesama manusia dilarang saling menyakiti, dilarang saling mungkin membuli, memframe yang nggak bagus, mungkin memfitnah sebagainya. Kita harus berada di jalan yang benar. Terus yang kedua kita ya harus sama-sama menyadari, saya menyadari bahwa kalau kita seperti ini, tadi sudah disampaikan di depan, kita tidak akan mampu berbuat maksimal untuk negara dan bangsa. Tidak bisa berbuat maksimal untuk mewujudkan prestasi. Pada keinginan Pak Presiden waktu sebelum beliau diserahkan ke Pak Sugiono menyampaikan bahwa kita ke depan targetnya itu IPSI untuk road to Olimpik. Kalau kita bicara road to Olimpik berarti bicara prestasi. Nah, gimana kita mau prestasi? Kita sendiri saja masih belum menata dengan baik. Dan ini harus kita sadar ke situ. Ya. Jadi kemudian juga
dikatakan bahwa pencak silat ini sebetulnya bukan hanya sekedar olahraga, tetapi ini tradisi kita. Dulu zaman Belanda, Jepang pernah dilarang karena takut kita melawan mereka. Kita sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang ini pemerintah sudah mengatakan pencak silat itu menjadi budaya kita. Nah, alangkah baiknya budaya ini, kalau orang Jawa bilang itu diuri-uri, dikaji, digali, dilestarikan. Nah, melestarikannya bagaimana? Ya itu tadi, kita sama-sama berjuang untuk menciptakan tadi prestasi kita ke depan. Tentunya dengan ini semua, saya mengharapkan bahwa seluruh warga PSHT, ya, yang sudah terjadi sudahlah, kemudian yang ke depan mari sama-sama kita duduk bersama, kita harus punya komitmen yang sama. Bagaimana yang dulu PSHT pernah demikian susah payah didirikan oleh pendiri-pendiri kita tahun 1922 melawan penjajah dan sebagainya, sebenarnya diakui oleh IPSI. Nah, dan pernah memegang kejayaannya. Sekarang agak nyungsep. Nah, ini kita sadari bersama bahwa harus kita berdirikan lagi. Ya, harus sama-sama, kita tidak bicara kalah dan menang, sama-sama menang, yang mungkin yang 16 satu langkah ke kanan, yang 17 satu langkah ke kiri ketemu. Nah, baru kita jadi satu. Oke. Saya yakin lah itu, Mbak. Kayak seperti itu. Baik, Ya. jadi satu dan punya komitmen yang sama itu tadi ya Yes. Pak ya. Jadi yang punya ego masing-masing kayaknya dibuang dulu jauh-jauh gitu ya Pak ya. Jadi sekarang bisa dimulai lagi di agenda khususnya pada tahun 2026 gitu. Tapi yang jadi pertanyaan saya gitu ya Pak ya. Ini kan secara hukum gitu sudah disahkan tadi. Kenapa PSHT baru bertindak terkait hal itu di saat ini Pak gitu, karena kalau kita flashback sedikit, ini kan ada kaitannya dengan prestasi kita di kancah nasional gitu, yang tentunya tadi balik lagi ingin road to Olimpik gitu. Tapi balik lagi, kenapa baru dilakukan pengesahan yang tadi yang disampaikan di awal di Munas itu baru sekarang? Kemarin-kemarin itu apakah juga sudah bagian dari proses atau seperti apa Pak Taufik? Iya. Ini saya kira peristiwa yang sudah lewat ini menjadi pelajaran penting buat kita semua. Terutama bagaimana kita mengelola organisasi yang khas Indonesia ini dimodernisasi supaya lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Selama ini kita abai terhadap masalah-masalah hukum. Kita mengandalkan kepada figur. Figur kalau di dalam perguruan
Sisi obsesi tadi juga disampaikan gitu ya. Ini juga tentu ada hubungannya dengan keinginan gitu ya dari Bapak Presiden Prabowo. Tapi Pak Narno di bidang Binpres ini berarti kan sudah mulai banyak tahapan yang dikejar ya Pak ya. Pembinaan, lalu juga dari sisi program, misalnya dari hal pelatihannya. Nah sejauh ini rencana apa yang juga akan benar-benar dilakukan nih Pak, dimulai dari tahun ini? Baik, saya kira tadi sudah dijelaskan. Kita sekarang masalah hukumnya sudah selesai, jadi kami berharap sekali, kemarin juga kita sudah sampaikan kepada seluruh Pemprov seluruh Indonesia, kemudian kepada seluruh perguruan seluruh Indonesia bahwa kepengurusan ini yang diakui oleh negara yang sah diputuskan oleh Pak Presiden adalah S1 Teratai Mas Taufik. Sehingga saya mengajak kawan-kawan saya di Kabupaten Kota Provinsi yang sekarang masih ada di organisasi yang sebelah ini segera bergabung. Karena apa? Wadah yang untuk berprestasi yang Mas Taufik ini. Nanti kalau tidak bergabung sini, kasihan lagi hati-hati yang ada di sana tidak bisa bertanding mau lewat mana. Karena organisasi yang diakui yang ikut di PBFC adalah Kapolri Mas Taufik. Jadi sekali lagi saya dengan mengajaklah kepada para penggiat prestasi dari tingkat kabupaten kota, mulai dari provinsi, ayo bersama-sama. Tidak usah lagi sungkan-sungkan, tidak ada perasaan lain-lain. Kita bersatu padu demi adik-adik kita. Jangan udah ngelatih capek-capek, tapi nanti begitu kita berkelahi lagi di urusan atau ribut lagi urusan di kabupaten kota provinsi, saling tidak bisa ikut berprestasi. Karena sekarang yang secara sah yang diakui ya Mas Taufik ini sekarang tolong prestasi segera merapatkan barisan, ajak adik kita turunkan mulai tingkat tanggung rendah sampai ke atas yang pakai organisasi yang sah ini. Kalau yang sebelah tadi tidak bisa ikut bertanding lagi kan, dengan putusan ini udah nggak bisa bertanding. Harus bikin organisasi baru, bahasa saya kasar seperti itu. Sehingga yuk kita punya agenda besar, kita ada beberapa kejuaraan-kejuaraan, ada mulai yang remaja kita sudah siapkan, kemudian kejuaraan dewasa, bahkan kita sekali punya goal kejuaraan dunia yang barangkali ini menjadi simbolnya kita. Itu kan selenggarakan 5 tahun sekali, itu kan kegiatan yang festif. Yang lalu kita pernah selenggarakan kejuaraan dunia, ini yang kedua nanti akan selenggarakan di Bali. Ini menjadi momen kita menunjukkan kepada dunia bahwa S1 Teratai juga berkontribusi, baik di nasional maupun internasional, itu yang penting. Baik, untuk pemerataan Pak di tiap-tiap daerah, PSHT kan juga hadir di tiap-tiap daerah gitu ya Pak ya. Berarti kan adanya regenerasi nih Pak untuk bibit-bibit muda baru yang berprestasi, yang mereka juga punya potensi nih untuk berprestasi. Nah itu apa langkah yang dilakukan oleh Binpres? Ya, dengan TOT yang sudah kita galang kemarin, TOT itu kita sudah buat sedemikian rupa, kita bikin talent scouting di tiap-tiap provinsi, kan kita bagi wilayah. Jadi kita sekarang supaya kita kan jangkauan lebar seperti ini nggak mungkin saya sebagai Binpres nyalakan sendiri. Jadi saya udah punya wilayah se-Papua, sekarang 6 provinsi karena udah kita buat. Nanti ada beberapa sentra di Nabire, di Merauke, kemudian di Jayapura. Ini kita punya sentra sekarang. Kemudian di Jawa Tengah itu kita punya sentra, beberapa sentra. Kemudian kita di Sumatera itu ada di Jambi dengan ada di Padang, ada di Medan sana. Kita punya sentra-sentra itu yang udah kita siapkan bagaimana cari atletnya dengan talent scouting ini kemampuan seperti apa. Dan setelah dapat itu kita akan latih seperti apa. Hanya tinggal sekarang peran pusat bagaimana sekali lagi prestasi itu butuh dana besar, butuh fasilitas yang besar. Kalau fasilitas lengkap, dananya lengkap, saya yakin dalam waktu dekat kita bisa nyusul ketertinggalan kita selama 10 tahun kita sangat terpuruk ini. Oke, selama 10 tahun gitu sangat terpuruk ini. Oke, nah sekarang saya mau kasih kesempatan ke Juli. Juli, kamu kan udah makin tahu ya PSHT seperti apa gitu ya. Boleh nih, kamu mau tanya ke bapak-bapak ini terkait hal tersebut. Silakan. Mungkin kalau untuk generasi yang baru yang mau bergabung ke PSHT itu gimana caranya Pak? Ya, alhamdulillah. Kita sekarang mulai mengembangkan pencak silat ini mulai dari tingkat SD. Jadi kita sudah mempunyai modul kurikulum tata sebaik mungkin sehingga kontribusi kita untuk
mengembangkan prestasi pencak silat bisa lebih tersistem dengan baik gitu Mbak. Ini harapan kami, karena itu sekali lagi saya ngajak sedulur-sedulur SHT semua untuk bersama-sama menyiapkan diri dalam kegiatan Parapatan Luhur tanggal 25 September nanti, sekaligus menata bagaimana kita menyiapkan kader-kader atlet ke depan sehingga kontribusi PSHT dalam rangka pencak silat road untuk Olimpik itu lebih produktif. Itu yang kami harapkan. Baik, itu dari sisi organisasi ya Pak. Ya. Mungkin Pak Toto juga bisa menyampaikan dari sisi sebagai seorang pendekar gitu ya Pak ya. Apa sih yang harus mereka bangun lagi dari sekarang gitu, apalagi untuk yang generasi muda. Ini kan biasanya namanya masih muda gitu ya Pak ya, mereka agak susah untuk konsisten dalam hal olahraga khususnya pencak silat. Karena mereka nanti yang akan menjadi calon-calon atlet-atlet berprestasi gitu di kancah internasional khususnya Olimpiade. Apa sih Pak yang harus mereka lakukan? Makasih Mbak. Sebetulnya ada semacam anekdot ya, kata pendekar. Memang kalau orang-orang yang mungkin bahasa-bahasa guyonan, pendekar itu pendek tapi kekar. Tapi sebenarnya pendekar bukan itu, pendekar itu pandai akal. Karena kalau di pencak silat itu mungkin hampir sama ya, di PSHT itu tadi saya sampaikan bahwa kita itu bukan hanya diajari ini, mungkin silatnya aja, tapi juga diajari ilmu-ilmu, dibekali ilmu-ilmu kaitannya dengan karakter dan moral, sama dengan agama lah. Sehingga nanti begitu yang bersangkutan ini, kami dilatih 3 tahun Mbak, mau 3 tahun. Jadi melalui tahapan-tahapan, istilahnya sabuknya hitam dulu, kemudian sabuknya jambon, kemudian hijau, putih, baru pakai mori yang gede itu. Itu selama 3 tahun. Nah selama 3 tahun itulah kita dididik, ada senam, jurus sebagainya, termasuk tadi dibekali moral-moral itu. Sehingga harapannya kalau nanti sudah lulus menjadi seorang pendekar, jadilah soko guru, jadilah panutan di masyarakat. Itu kira-kira filosofinya. Kemudian boleh nggak tadi saya sedikit menyampaikan gini, mungkin nanti Mbak mengatakan, Pak kalau ini kan sudah diputuskan hukum, bagaimana seandainya nanti mereka tetap melakukan itu? Kan itu kan menghambat juga prestasi ini ya. Lah, ya itu sebenarnya sangat disayangkan ya, karena negara kita sudah negara berdasar atas hukum, itu satu. Yang kedua, kita sudah beberapa kali musyawarah. Jadi sebelum putusan hukum ini kita musyawarah nih. Kan kita memang beberapa kali dikasih kesempatan untuk musyawarah ya, antara pihak kita dan sebelah, difasilitasi oleh Forkopimda, bahkan sampai ke PBIPC. Tapi juga nggak selesai. Nah, kemudian yang ketiga, masalah kemarin sudah disampaikan langsung oleh Ketua Harian PBIPC dan ditantangani oleh Pak Prabowo, Presiden sekaligus Ketua Umum PBIPC sebelum diserahkan ke Pak Sugiono ya. Nah, artinya kalau mereka mengingkari itu, berarti mereka melawan hukum. Dan kebetulan pada saat penyampaiannya itu dihadiri oleh ada Kapolri, ada Panglima TNI, ada Ketua KONI, beberapa pejabat negara, kemudian dihadiri oleh seluruh Pemprov IPSI se-Indonesia, dihadiri oleh seluruh perguruan se-Indonesia. Nah, nanti kalau mereka yang kubu sebelah, kata yang 17 lah ya, tidak mentaati ini, berarti kan melawan hukum. Gitu. Kira-kira begitu. Ya. Sehingga harus tetap bisa seirama gitu. Ya harus seirama. Gitu, nah, ya itu yang harus dilakukan. Nah, yang selanjutnya kita tadi sudah sampaikan bahwa walaupun kita dalam posisi yang katakanlah saat ini mungkin di atas angin lah ya, leading, tapi kita nggak semena-mena. Ya kita harus paham lah ya. Jadi harus kita ajak sama-sama tadi. Mari kita besarkan organisasi ini ke depan, SHT ini bisa berkontribusi positif di IPSI dan umumnya di Indonesia. Karena beberapa kegiatan kita bagus Mbak. Kemarin bencana alam di Aceh, kita bantu. Strate. Ya semampunya lah, kalau suruh besar kayak Mbak nggak mungkin. Yang penting ada lah. Jadi secara sosialnya ya, oke. Bencana alam di Cianjur, bantu. Yang di Bekasi banjir kemarin, saya bantu. Bukan saya, Strate juga bantu. Termasuk kegiatan donor darah dan sebagainya. Di daerah-daerah kita bantu. Sebenarnya sudah ada nilai itu. Nah, cuma nilai-nilai ini belum kelihatan, belum tampak karena memang saat itu kita sedang sibuk ngurusi internal saja. Gitu.
Jadi walaupun sebenarnya sedang sibuk internal, ya eksternalnya juga harus Ya, dipikirin ya ya Pak ya. itu. Boleh Pak Taufik. Pembinaan prestasi yang Mas Toto rintis ini sangat bagus, Mbak. Beliau sebagai wakil rektor Unhan itu mewajibkan kadet-kadet mahasiswa di Unhan untuk latihan. Ada latihan pencak silat, ada yang karate, ada jiu-jitsu, tapi dengan komitmen beliau ini untuk menyiapkan kader pemimpin ke depan. Kan untuk masuk Unhan itu susah banget, Mbak. Betul, jadi sebagai akademisi IQ-nya harus itu ya Pak tinggi. Toto ya. Dan ada orang Palestina loh, ada 42 kita latih pencak silat. Sehingga harapan saya nanti dia pulang ke negaranya sana, kembangkan pencak silat yang dari Indonesia. Iya, iya. Oke, jadi mereka juga mungkin yang pengen tahu gitu ya terkait dengan pencak silat dan juga katakanlah mahasiswa-mahasiswi di Unhan gitu khususnya mereka juga boleh ya mengikuti atau melihat seperti apa sih sebenarnya pencak silat di Indonesia gitu yang ternyata juga punya prestasi bukan di Indonesia saja tapi juga di luar negeri gitu ya. Baik, Bapak terkait dengan agenda gitu ya. Tentu rencana tadi sudah ada, pembinaan juga sudah mulai dikebut gitu ya Pak ya. Berarti apa yang menjadi target dari Binpres sih Pak untuk kedepannya agar teman-teman para pendekar-pendekar ini juga mereka bisa konsisten dalam hal prestasi dan juga menambah prestasi, katakanlah memperbaiki juga ya prestasi yang sudah ada sejauh ini walaupun sebelumnya cukup minim gitu prestasinya. Silakan. Baik, ada target ada 2. Yang internal tadi seperti yang sudah sampaikan ulang tadi bahwa kita internal kita goalnya adalah kejuaraan dunia. Nah kejuaraan dunia diawali dimulai ada kejuaraan tingkat daerah. Mereka menjalankan kejuaraan tingkat daerah, nanti yang juara itu akan berangkat ke tingkat kejuaraan dunia di Bali nanti. Itu internal. Kita susun, technical handbooknya sudah selesai. Dalam waktu dekat kita akan launching. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa sampaikan kepada teman-teman bahwa ini tentang aturan pertandingan seperti apa internal sudah selesai. Sudah kita siapkan betul, kita akan jalan. Kemudian untuk yang eksternal, lagi kita sudah punya komitmen untuk segera bikin database. Jadi sudah ada apa saja di tingkat-tingkat provinsi, mulai yang pelajar, mulai dari yang persiapan untuk O2SN, untuk yang Popnas, ini kita udah data. Perencanaannya sudah Ya, ada. sudah ada. Termasuk yang sekarang masuk Pelada. Kita udah punya anak-anak yang seperti DKI ada 4 orang masuk Pelada, mungkin di Jawa Barat besok tanggal 25 ini akan kumpul. Ada 25 orang kemudian dia ikut seleksi di Kejurda. Nah, nanti seperti itu akan kita hadir. Kita akan hadir, kita akan coba kasih semangat, kemudian kita akan kasih tambahan-tambahan bagaimana menghadapi kejuaraan-kejuaraan yang multi event yang di atasnya. Jadi kita akan hadir di sana. Jadi kita sudah punya database bagaimana sementara di Papua, bagaimana kita di Kalimantan, bagaimana kita Sulawesi. Kita punya itu walaupun dengan kondisi seperti ini, kita tetap bergerak. Kita punya anak-anak yang sekarang mana pelajar, mana mahasiswa, mana yang umum. Bahkan termasuk yang TNI Polri kita sudah punya juga. Mana anak-adik kita, teman-teman kita yang di TNI Polri yang sudah ikut Pelada di daerah masing-masing. Kita punya itu. Jadi segala kalangan gitu ya Pak ya, boleh bergabung pastinya dengan pencak silat karena ini salah satu bela diri gitu yang hadir dari tanah air gitu ya. Tapi Pak Taufik, apa yang menjadi target sih Pak? Bapak sebagai Ketua Umum PSHT ya Pak ya, dengan agenda yang tentunya banyak sekali di tahun ini khususnya dan juga perencanaan yang akan Bapak lakukan gitu untuk ke depan. Apa yang menjadi target sih Pak selain memberikan prestasi pada pesilat-pesilat kita dan juga membangun karakter diri mereka, moral mereka menjadi lebih baik. Yang pasti target kami sesuai dengan perintah Pak Presiden melalui suratnya beliau sebagai Ketua Umum PBIPSI tadi. 1, kita harus guyup rukun dulu. Karena ini hal yang sangat mendasar. Dengan kita bisa guyup rukun, kita bisa bersinergi dengan IPSI, kita akan bisa memberikan kontribusi yang lebih produktif bagi kemajuan bangsa dan negara ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini dididik untuk menjadi pejuang, untuk menjaga hasil kemerdekaan, dan sekaligus mengisi kemerdekaan ini dengan usaha-usaha yang produktif. Dan saya yakin kontribusi SHT baik dalam pengembangan prestasi maupun dalam kebutuhan ketatanegaraan maupun kemasyarakatan ini akan semakin produktif seperti yang disampaikan Mas Toto tadi dengan bahasa langitnya memayu hayuning bawono. Bagaimana kita bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan bagi bangsa dan negara kita maupun
kita harus ikut menjaga perdamaian dunia. Mudah-mudahan ikhtiar kami untuk mengisi kemerdekaan ini bisa mendapat keberkahan dan dukungan dari semua pihak, terutama dari dulur-dulur PSHT Oke, yang terakhir. hidup rukun. Baik, terakhir dari Pak Toto, apa yang menjadi pesan untuk masyarakat Pak agar bisa bersinergi, kolaborasi ini tentunya untuk membangun peningkatan prestasi di tanah air pencaksilat? Satu kata atau lebih dari satu kata? Lebih dari satu kata Pak, kalau satu kata nanti cakep gitu kan. Silakan Pak. Jadi Mbak, kita itu saat ini, kita ini kan tidak hidup di Indonesia saja. Kita hidup di bagian negara dunia. Kebetulan negara-negara kita ini saat ini kan kita bicaranya kan perkembangan global saat ini kan sedang ini nih, sedang seru-serunya nih ya. Kalau kita istilahnya kita ada di dalam tengah permainan VUCA. VUCA itu vitality, kemudian U-nya uncertainty ini tidak kepastian, kemudian C-nya complexity dan A-nya ini ambiguity. Nah, di dalam kondisi situasi seperti itu, warga Isatra harus paham dan waspada. Jangan mudah diprovokasi, jangan mudah di framing. Kadang-kadang provokasi itu pasti biasanya ya, yang kurang bagus dibagusin, dipaksakan menjadi bagus gitu. Tapi sudah bagus malah dihilangkan. Mungkin framing sudah tahu bahasa media, di framing, kemudian dibuat naratif-naratif yang kira-kira itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Nah ini seorang warga Isatrate, harapan saya mohon sekali harus paham. Dan juga jangan terpengaruh oleh orang-orang yang selama ini memanfaatkan Isatrate untuk kepentingan. Ada. Jangan itu, tetap kita berdoman pada filosofi kita, pepacuh kita, kemudian ADART kita, itu kita jaga. Ya. Karena apa? Kalau tidak nanti akan kembali kepada yang selama ini Mbak. Gitu. Dan kebetulan memang saat ini ya dunia semakin cerdas. Ya. Kadang-kadang kita ngomong A saja di sana bisa B. Ya. Jadi sesuatu yang salah bisa menjadi benar, suatu yang benar bisa menjadi salah, dan kemudian ada orang-orang yang bermain di situ kelompok kepentingan. Nah, untuk itu saya menyampaikan bahwa teman-teman Isatrate, loyalitas kita bukan kepada orang per orang, tapi loyalitas kita kepada organisasi. Insya Allah lah ke depan akan lebih baik untuk Isatrate. Terima kasih. Jadi loyalitas kita pada organisasi ya Pak ya, sama-sama bekerja sama dengan baik, mendengarkan dan jangan mudah terprovokasi tadi gitu ya Pak ya, untuk bisa menjalin persaudaraan dan juga menjaga kondusivitas. Terima kasih Pak Taufik, Pak Toto dan juga Pak Narno sudah ngobrol gitu terkait dengan PSHT sejauh ini, dan akhirnya saya Suara Madinah undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa TVRI Sport semuanya. Sampai jumpa, salam olahraga.